Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pemberitaan firman hari ini di perayaan Natal bersama warga pengadilan sewilayah Sumatera Utara, diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Demikian firman Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berinisiatif menyuruh anaknya datang ke dalam dunia ini. Mengapa tindakan itu dilakukan Allah? Karena Dia sangat mengasihi dunia ini. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa harus dipulihkan. Manusia tidak bisa lagi mendekatkan dirinya kepada Tuhan oleh karena dosa. Dan hubungan antara manusia dengan ciptaan Allah lainnya sudah menjadi rusak. Ketidakmampuan manusia untuk memperbaiki atau memperbaharui apa yang sudah rusak itu, maka akan menyebabkan kebinasaan kepada manusia. Tapi Allah sangat mengasihi kita. Allah mengasihi dunia ini. Bolehkah Bapak Ibu saya ajak bersalaman, katakan kepada kanan kiri, "Allah mengasihi kita loh," bilang itu. Salami kanan kiri, katakan, "Allah mengasihi kita." Peristiwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah proklamasi tentang kasih Allah yang luar biasa kepada manusia. Dia datang ke dalam dunia dengan mengutus anaknya yang tunggal kepada kita. Dan hari ini sangat menarik sekali.
Melalui pembacaan Injil Lukas pasal 2 tadi kita menyaksikan bagaimana para gembala justru yang pertama mendengarkan berita kabar baik itu. Ini menjadi sangat menarik. Mengapa para gembala? Para gembala adalah orang-orang yang tidak populer. Mereka bukan selebritis. Pada zaman ini sekarang orang-orang mau mencari popularitas. Menjadi selebritis. Dalam segala aspek mau menjadi selebritis. Supaya dia dikenal. Supaya dia dipuji dan sebagainya. Tapi berita kabar baik itu justru disampaikan kepada para gembala. Ini sangat menarik sekali karena para gembala adalah orang yang memiliki integritas. Tanggung jawab yang diberikan kepadanya dia akan pegang. Berita ini terjadi pada malam hari. Bapak Ibu, saudara-saudara tahu, para gembala itu menggembalakan domba-dombanya di padang belantara. Kalau malam hari sangat dingin dan kalau siang hari sangat panas. Pada waktu malam datang malaikat menyampaikan berita kabar baik kepada para gembala. Kadangkala orang kalau mau kerja di tempat yang enak-enak begitu ya. Saya nggak tahu di dunia pengadilan ada tempat basah atau tempat kering. Tapi saya harus jujur, kadangkala di tempat pendeta juga seperti itu juga. Ada tempat basah dan tempat kering. Rupa-rupanya manusia selalu tergoda di sana. Para gembala adalah orang yang memiliki integritas. Apa yang dimaksud dengan integritas di sini adalah seseorang yang dipercayakan untuk melakukan tugasnya dia kerjakan. Walaupun itu tidak dipuji orang. Walaupun itu tidak bersama dengan orang banyak. Tapi dia mengerjakannya dengan baik. Karena itulah dipercayakan berita kabar baik ini kepada para gembala. Karena malaikat percaya para gembala ini kalau diberitakan maka dia akan menjalankan tugas itu. Agak berbeda dengan orang-orang umumnya, justru kalau berita itu menguntungkan kepada dia maka dia akan beritakan. Tapi kalau berita itu tidak membawa keuntungan kepadanya, dia diam saja, dia tidak peduli. Tapi para gembala setelah mendengarkan kabar baik dari malaikat, dia katakan, marilah kita pergi. Marilah kita sekarang ke Bethlehem. Marilah sekarang kita ke Bethlehem. Mereka tidak menunda-nunda waktu. Mereka tidak menunda-nunda pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Karena orang yang memiliki integritas adalah orang yang akan mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Mereka pergi sekarang. Tidak menunggu waktu besok. Tidak menunggu waktu minggu depan. Tapi waktu itu dia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Para gembala ini sangat menarik sekali. Kata kita menunjukkan
Para gembala ini adalah orang-orang yang bersinergi di dalam pekerjaan mereka. Karena saudara bisa membayangkan bagaimana kalau seorang gembala di padang gurun menjaga domba-domba yang begitu banyak dari ancaman-ancaman binatang buas. Kalau dia hanya sendiri, dia tidak akan bisa. Karena itulah para gembala bersinergi dengan temannya. Kata kita menunjukkan bahwa para gembala tidak bekerja sendiri-sendiri. Saya suka ada ungkapan orang Afrika, suku Umbutu. Mereka katakan begini, kalau mau berjalan lebih cepat, berjalanlah sendirian. Sekali lagi, kalau mau berjalan lebih cepat, berjalanlah sendirian. Tapi, jikalau mau berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama orang lain. Ungkapan orang Afrika ini menyadarkan kita bahwa seringkali manusia memang karena egonya bisa dia cepat, tapi bisa juga dia jatuh segera. Tapi jikalau dia memiliki teman, maka dia akan bisa berjalan jauh. Para gembala adalah orang-orang yang tidak hanya berpikir sendiri, tapi mereka adalah orang yang mau bersinergi, yang mau bersama-sama menjalankan tugas yang dipercayakan kepada dia. Natal adalah respon kita atas kasih Allah. Karena itu Bapak Ibu, saya yakin dan percaya tahun ini mungkin lebih dari 2 kali Bapak Ibu mengikuti ibadah dan perayaan Natal. Tapi apakah memunculkan respon di dalam diri kita akan cinta kasih Allah itu? Tentu meresponnya di dalam kehidupan kita masing-masing. Melalui pekerjaan kita, melalui keluarga kita, melalui kehidupan kita, kita bisa merespon kasih Allah yang sudah Dia nyatakan kepada kita itu. Para gembala merespon berita sukacita dengan pergi menyampaikannya kepada orang lain. Bapak Ibu kalau pergi makan di restoran, ada biasanya di restoran itu kata-kata yang singkat, tapi sebenarnya mereka pintar sekali. Sadar atau tidak sadar kita dipakainya menjadi marketing mereka. Dia katakan begini, kalau Anda suka, kasih tahu orang lain. Kalau tidak suka, kasih tahu kami, katanya. Karena itu kalau makan, karena kita suka, kita ajak teman kita ke sana. Walaupun kita bayar nanti di sana. Bukan gratis. Bagaimana kabar kesukaan yang sudah kita terima dari Allah secara gratis? Itu tidak kita beritakan kepada orang lain. Tidak kita manifestasikan di dalam kehidupan kita. Melalui karya-karya yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Para gembala tidak mendiamkan berita sukacita itu. Dia sampaikan kepada orang lain. Dia beritakan kepada orang lain. Tapi sangat menarik. Sebelum dia beritakan kepada orang lain, dia dulu percaya. Karena itu dia katakan, mari kita pergi ke Bethlehem lebih dulu. Untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar adanya. Artinya apa? Bahwa memang kita harus percaya bahwa kalau memang itu kita beritakan, maka yang kita beritakan itu adalah memang kita percaya. Saya pernah dikejutkan oleh majelis saya.
Ketika dalam suatu acara persekutuan rumah tangga, saya terkejut majelis saya ini. Dia bilang begini sama jemaat, dan waktu itu jemaat terdiam dan ada agak sedikit ada reaksi. Karena dia bilang begini, saya sendiri enggak juga percaya ada surga itu. Katanya pula begitu. Padahal dia baru khotbah tentang surga. Dia bilang juga kepada jemaat, aku sendiri enggak percaya katanya. Waduh, jemaat bilang, ini bagaimana begitu loh. Kalau di pengadilan kan Bapak Ibu sebelum memutuskan kan harus Bapak Ibu yakin dulu yang diputuskan itu kan. Harus yakin. Soal salah nanti biarlah pertanggungjawaban kita. Tapi bahwa saya yakin apa yang saya putuskan itu memang benar seperti itu. Itu harus ada. Saya cerita sedikit, Bapak Ibu mungkin supaya nanti istri-istri hakim tetap percaya. Ketika saya mau menikah waktu itu, kalau pendeta di GBKP, saya pendeta gereja Batak Karo, sampai pensiun 8 kali pindah Bapak Ibu. Sama dengan hakim juga ya, pindah-pindah ya. Kami 8 kali pindah. Saya 1 kali lagi pindah, setelah itu saya pensiun. Saya belum tahu di mana pensiun. Jadi waktu saya selesai ditabiskan jadi pendeta, saya sudah punya teman, kalau di Karo namanya itu Nora nanti kalau istri atau pasangan. Lalu saya katakan kepada dia, saya sudah jadi pendeta dan saya mau melayani dengan sungguh, saya butuhkan pendamping. Saya tunjukkan SK gaji saya Bapak Ibu sama dia. Ini loh gaji pendeta, saya bilang. Kelihatannya dia juga terkejut juga begitu loh kan. Terkejut juga dia. Saya bilang, gaji pendeta tidak besar kecil. Tapi sepanjang setahu saya, tidak ada pendeta mati gara-gara gajinya kurang. Saya bilang. Itu saya yakinkan dia. Tidak ada pendeta yang mati gara-gara gajinya kurang, saya bilang. Tapi gajinya ini, saya bilang. Lalu dia bersedia. Tapi satu kali saudaranya bertanya kepada istri saya, kenapa kamu mau menjadi istri pendeta katanya. Hanya itu jawaban yang paling menusuk hati saya. Dia bilang begini, kalau jadi istri pendeta nggak bisa diceraikan. Kalau diceraikan berhenti jadi pendeta katanya. Itulah kata istri saya. Wah, menang sekali dia. Saya pikir. Dia bilang begitu sama saudara saya. Kalau istri pendeta nggak akan bisa diceraikan. Karena kalau cerai berhentilah dia jadi pendeta katanya kan. Wah, ini luar biasa dia pikir. Jadi bagi dia gaji boleh lah. Tapi kan nggak bisa cerai, itu menarik sekali. Lalu dalam hati saya senyum-senyum lah saya. Oh, dia itu pula yang dia pegang. Saya mau katakan itu. Harus ada sebuah keyakinan. Para gembala yakin bahwa berita kesukaan itu benar. Dan karena memang benar, maka dia patut beritakan kepada orang lain. Kalau kita sendiri ragu-ragu akan keselamatan kita, maka kita tidak akan bisa memberitakannya kepada orang lain. Beritakanlah kabar kesukaan karena memang engkau yakin bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya khotbah saya tidak perlu lagi panjang karena ada 17 tadi kor. Sebenarnya sudah itu pemberitaan firman yang panjang sekali. Tapi saya mau tekankan kepada kita. Saya senang khususnya tadi ada cakim-cakim. Ada tadi Bapak salah satu panitia bilang,
ada kebanggaan pada dirinya. Saya sendiri bangga sebagai pendeta. Ternyata ada anak-anak Tuhan yang bekerja di pengadilan dan itu menjadi tangan Tuhan. Tangan Tuhan, Bapak Ibu menjadi tangan Tuhan. Sama dengan saya juga menjadi mulut Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Makanya satu sisi kita ini nanti yang pertama diminta pertanggungjawaban Bapak Ibu. Pendeta lah dulu yang pertama yang harus bertanggung jawab. Apa yang kau ajarkan? Lalu guru lah kan? Lalu termasuklah hakim, kan begitulah kita. Makanya sama-samalah kita harus menyampaikan yang kita imani dengan benar. Bukan berarti kita sempurna, tidak. Saya mau katakan bukan kita sempurna. Tapi kita mau menjadi lebih baik. Dan hari ini saya senang, bangga. Ternyata banyak sekali anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah negara kita ini. Amin. Itu iman. Tidak kebetulan Bapak Ibu bertugas di pengadilan. Tidak kebetulan. Tidak kebetulan Bapak Ibu bekerja di dunia pengadilan. Karena Tuhan membutuhkan kehadiran Bapak Ibu untuk memberitakan kabar baik itu. Sama seperti para gembala yang dipakai Tuhan untuk itu. Akhirnya mari kita tunjukkan bahwa kita sudah menerima karya keselamatan itu. Respon kita tunjukkan di dalam sikap di mana kita memiliki integritas, memiliki profesionalitas dan juga menjaga kehormatan kita. Menjaga kehormatan kita. Itu yang sangat penting. Dan saya yakin semua kita terpanggil untuk itu. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam menjalankan tugas ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa.